Sayang banget dong sama nyokap lo ya Pak. Kamu menangis. Kamu lanjut. Mama doain kamu pasti sukses. Terkabul lah doa. Terkabul orang. Alhamdulillah. Gue selalu bilang kalian jangan lama-lama kerja di dewa motor. Kalau bisa kalian harus bisa jadi pengusaha lah. Oh justru lu nyuruh karyawannya jangan lama-lama kerja di Dewa Motor. Apa yang dia harus lakuin sih? Orang-orang yang mungkin hari ini kerja di bengkel atau jadi karyawan biasa atau jadi buruh bisa punya usaha kayak lu. Lu bisa ngembangin itu ilmu bisnis dari mana? Kan joki. Wigi pribadi. Wigi Ongko Pribadi. Oh, Wigi Ongko Pribadi. Jangan dihilangin dong. Nama lengkapnya siapa sih? Wigi Ongko Pribadi. Wigi Ongko Pribadi. Wigi Ongko Pribadi. Oh, Ongko Pribadi. Ongko aja dihilangin. Itu kata apa? Nama-nama sakral itu. Oh, Ongko itu nama keluarga. Iya. Oh, Ongko Pribadi. Iya. Pribadi keluarga juga. Pribadi sendiri. Oh, pribadi sendiri. Iya, ngomongin keluarga dong, pribadi. Oh iya benar, pribadi. CEO Dewa Motor. Iya. Aduh. Ini orang yang punya bengkel di mana-mana. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Tinggal di mana sih? Planet Bekasi. Oh, ngatain orang Bekasi planet. Kan itu planet, salah satu planet yang luar biasa menurut gue. Oh, di Bekasi lah. Di Bekasi. Oke. Coba ceritain dulu dong, Wigi ini usahanya apa? Bisnisnya apa? Biar orang tahu seberapa besar bisnisnya Wigi Ongko Pribadi. Bisnisnya di bidang retail otomotif, Sob. Oh, retail otomotif. Ya, retail otomotif ya bengkel lah. Oh, bengkel. Iya, kan bahasanya biar bagus lah, retail otomotif modern. Brandnya apa sih? Dewa Motor. Dewa Motor. Ya. Udah berapa cabang sekarang? Sekarang alhamdulillah udah 120 cabang. 120 cabang. Ya. Ngalahin cabangnya sambal bakar ya? Sambal bakar ya perlu belajar lah. Oh, perlu belajar. 120 cabang. Iya. Dimulai dari Taman Harapan Baru Bekasi. Tapi dulu dekat rumah. Pertama kali namanya langsung Dewa Motor. Dulu namanya Million Tire Shop. Oh, Million Tire Shop. Million Tire Shop. Bisa bahasa Inggris kasih lu? Million Tire Shop. Million Tire Shop. Ya. Wigi ini emang ini ya Pak, emang soib lah. Ya. Jadi ini podcast ini agak ini juga agak semi bercanda nih ya. Oh, tapi kita ngomongin dari segi bisnisnya. Okay. Ya. Namanya itu, ya kan susah ya namanya. Siapa yang nyari nama sih dulu tuh? Jadi dulu tuh gue kerja di kompetitor. Nah, apa namanya kompetitornya? Tahun 2013-2014 lah. Oh, 2013-2014. Tapi gue pernah ngeliat lu foto posting di Honda juga ya kalau nggak salah. Oh iya, itu sebelumnya. Zamannya lagi miskin sih. Oh, lagi susah-susahnya. Susahnya itu. Ada fotonya nggak? Coba keluarin fotonya Pak Wigi deh. Mau lihat juga. Oh ini ya. Oh ini ya. Ini dulu pertama kali ngerintis nih. Oh. Gua serba sendiri, one man show, buka cabang sendiri, punya persediaan barang sendiri, renovasi gua. Oh ini otot pertamanya. Pertama kali. Oh ini lu kan ya? Iya ini gua. Ini kurus banget ya. Cekung banget ini lihat tuh. Oh namanya Million Tire Shop. Time Shop. Oh oke. Jadi lu dulu kerja di kompetitor. Setelah gua kerja gua pelajarin. Awalnya sini teh kerja. Tapi setelah gua flashback, gua pernah jadi asisten mekanik di bengkel temen, dibayar sehari 15.000. Terus gua sampai khatam itu bener-bener bisa memaintain motor, treatment motor. Tapi kerja di brand itu posisinya apa? Jangan-jangan GM lagi? Oh kepala toko. Kepala toko gua cuma kepala toko doang. Tapi lu punya basic itu dong, benerin motor berarti? Iya. Sekolahnya apa? Sekolah gua S3. S3 nih, tinggi dong. Ya, Wigi nih sob. Oh. S1 gua di SDN Rawarotan Bekasi. Oh SD, oke. S2 gua di SMP Taman Harapan Baru Bekasi. Oh SMP. S3 gua di SMA Taman Harapan Baru Bekasi. Oh SMA. Oh, tapi bukan jurusan SMK otomotif atau apa gitu. SMA IPS gua malah. Knowledge bisa benerin bengkel, motor. Emang gua dulu hobinya main motor. Oh, hobi main motor. Joki. Oh, makanya mati coba lihat fotonya tadi. Oh, joki trek-trekan. Oh ini. Oh, makanya lu ngerti motor. Iya. Coba satu lagi tadi yang lebih keren dikit. Oh, aura jokinya muncul banget ya. Ya kurus kan harus kurus dulu. Oh, makanya gua kurus-kurusin. Berarti lu bisa yang kakinya kayak Superman dong ya? Bisa. Oh, itu fungsinya apa sih? Buat
angin tuh curi angin lah. Oh curi angin. Iya. Tapi kenapa motor GP nggak ada yang kakinya sampai ke belakang ya? Karena dia kan belok-belok. Kalau dia sembari belok terbang ini nggak mana bisa sob. Nyungsep lah dia. Oh itu cuma buat lurus doang. Buat lurus. Oh, Buat oke. lurus lah. Oke lanjut. Oke. Lo ngerti mau motor karena lu joki. Ya, Terus lu kerja. Terus? Gue kerja di Asana Motor, gue hitung lah di Asana Motor tuh sehari bisa produksi Matic doang itu 2.400, sip 1 1.000, sip 2 700, sip 3 500 sampai 600. Apanya itu? Produksi, bikin motor dia sehari. Bikin motor? Sehari. Oke. AHM tuh dulu zaman gue tahun 2009 itu kerja di AHM tuh segitu produksinya hanya motor Matic doang, Beat sama Vario. Oke. Ada gue hitung, wah motor nih banyak nih, ada ban ada 2. Iya ya. Kali 2 berarti kali ya? 2. Akhirnya gue riset lagi, ternyata motor itu di Indonesia ada 130 jutaan. Oke. Setelah gue riset, maintenance motor tuh sangat bisnis yang dibutuhkan kan, need bos. Nih tapi. Need. Bisnis kebutuhan, Oke. bukan bos kayaknya 40 tahun ke depan sampai 50 tahun ke depan nggak akan mati nih bisnis. Oke. Nah, dan belum banyak juga pesaingnya. Yang main juga belum banyak. Baru ada 1-2 brand yang cukup gede lah. Akhirnya gue pelajarin, gue kerja di kompetitor itu, gue coba sendiri. Buka 1 cabang, lanjut ke 2 cabang, lanjut ke 3 cabang, gue bikin franchise dulu. Gue bikin franchise, alhamdulillah berjalan sampai 20 cabang. Si Million itu? Iya. Yang tadi brand pertama? Iya. Oke. Ya untung terus, sekali buka rame. Akhirnya cuman emang dulu gue nggak ngerti namanya branding, marketing tuh nggak ngerti. Nah, lu bisa ngembangin itu ilmu bisnis dari mana? Kan joki. Bos, bisnis tuh harus ada S dan M. Apa tuh? Skill dan mental. Oh, skill dan mental. Satu lagi H. H apa tuh? Hoki. Oh, hokinya. Gua hoki oke. sih. Hokinya gede gua. Oh, hokinya gede. Iya. Makanya bisa berhasil sampai 20 cabang. Iya, hokinya gede. Gua doa ibu lah yang bikin gua hokinya Oh, gede. doa ibu. Oke. Karena gua panjang ibu, sob. Oke. Ya. Million ini sampai 20 cabang. Ya. Berarti lu buka sendiri 20 cabang. Ya. Sendirian. Sendiri, one man show gua. Oke, lu ngurus semua keuangannya. Iya. Bengkelnya buka cabangnya, ngerenove sendiri tuh. Ya enggak, gua bukan kuli, sob. Oh, iya. Gue cuma telepon doang, punya teman kuli, lu kerja gitu. Bukan kuli, sob. Oke. Ya maksudnya lu yang ngurusin lah. Iya. Oh, sampai 20 cabang. 20 Butuh waktu cabang. berapa lama itu? Itu gua buka tahun 2015, tahun 2018, 3 tahun, 4 tahun. Oh, 3 tahun, 4 tahun lu bisa buka 20 cabang. Iya. Oke. Oke lah, cukup bagus lah. 4 tahun 20 cabang berarti 1 tahun 5 cabang. Iya. Oke. Bagus lah penjualan di sana. Alhamdulillah. Bagus. Nah, kenapa lu ganti nama waktu itu? Alhamdulillah kita dipertemukan sama Bang Arif Muhammad. Berjodoh. Oh, lu partnerin Arif Muhammad. Iya, berpartner dengan abang kita yang satu itu. Oh, nah, gue mau nanya nih, kalau orang biasa untuk bisa partneran sama influencer atau orang terkenal lah ya, yang punya power, itu gimana sih caranya? Ya kemarin tuh kejadiannya karena bisnis gue bagus, Bang Arif ngelihat ini bakalan bagus, dia tertarik. Ya emang hoki aja sih gue ketemu dia. Nggak ada didilan khusus gitu? Enggak. Oh, jadi dia datang ngeliat bisnis lu? Gue dikenalin dulu. Oh, dikenalin Gue sama? dikenalin sama ada yang namanya partner gue juga namanya Danu Sofwan. Oh. Dia ngadain gue antara gue sama Bang Arif. Akhirnya Bang Arif undang gue untuk present. Ini gimana? Apa aja? Terus gimana profitnya? Salesnya gimana? Akhirnya pas di ini Bang Arif ternyata riset juga dia. Oh, ini bagus bisnisnya. Sama dia akhirnya ya udah kita rebranding aja yuk. Karena Million Tailship itu menurut dia positioningnya kurang. Namanya juga susah kan? Namanya juga susah. So diingat, so disebut lagi. Oke, gue juga nggak inget-inget tadi itu namanya. Cuman denger Millionnya aja kayak. Iya, akhirnya Bang Arif bikin Dewa Motor. Oh, dia yang minta untuk dirubah namanya. Iya, Ke Bang Dewa Arif. Motor. Iya. Nah, lu kenal dari Danu itu dari siapa? Ada satu lagi namanya Erik. Oh, dari Eri. Nah, Erik tuh temannya Danu. Awal-awal tuh Erik dulu ngenalin gua ke Danu. Oke. Danu ngenalin gua ke Bang Arif. Oh, tapi Danu itu invest juga di Dewa Motor atau punya cabang atau jadi mitra lah? Iya, dia punya saham juga. Oh, punya saham juga. Oh, dia kenalin ke si Bang Arif. Arif Muhammad. Oh. Arif Muhammad rubah namanya di tahun berapa itu?
Pas pertama kali kita bergabung langsung Wik ini di rebranding aja yuk gitu. Oh, namanya misalkan agak kurang nih misalnya gitu. Karena positioningnya kurang menurut dia gitu. Terus kita marketnya biar luas. Kalau kita kan lu mau jual apa? Mau jual ban, spare part, oli, servis, ya harusnya jangan dewa ban, harus dewa motor gitu. Oh, karena jual semuanya. Iya. Ini versinya Arif Muhammad. Iya. Pintar juga ya dia. Pinter dia, cerdas dia. Oh, Sohib aing itu. Sohib. Akhirnya dari situ buka berapa cabang sekarang? Sekarang udah 120. Nah, pertama kali tadi agak lupa tadi. Si Milin itu tahun berapa? Tahun 2015 sampai 2023. 2023. 2023. Iya. Jadi 2015 sampai 2023, Iya. 8 tahun. Iya. 20 cabang. Sekitar itulah ya pokoknya ya. Dari 2003 dirubah namanya. Jadi Dewa Motor. Iya. Sampai sekarang jadi 120 cabang. Iya. Berarti growth-nya signifikan gede banget ya. Alhamdulillah. Gara-gara Ya, cuma dari branding. Bang Arif waktu itu challenge, Wik ini bisa per bulan bisa bikin berapa cabang? Sanggup kalau 30 sampai 50 cabang. WG waktu sendirian main show Bang, itu bisa sampai 20 cabang. Harusnya kalau udah timnya bagus, kita bisa sebulan tuh bisa sampai 15 sampai 20 cabang. sebulan 15 sampai 20 cabang. Buset. Sebulan tuh ya. Iya. Nah, gue mau nanya nih. Apa sih ini maksud dengan tim dan kenapa bisa ekspansi begitu cepat? Karena kan banyak banget nih bisnis yang UMKM dia pengen ekspansi bingung nih. Mungkin bisa jelasin apa ya tim ini tambahin untuk bisa ekspansi cabang begitu cepat dan nggak miss ya, nggak ada masalah. Iya. Ya karena memang kebetulan gue itu one man show, semuanya serba tahu sendiri lah. Kayak project, marketing, pencarian lokasi, gue semua tahu semua. Jadi gue tinggal ngebentuk aja. Oke. Tinggal cari orang-orang yang kompeten, ya gue bentuk. Tapi kan lu nggak ada basic keuangan. Nah, gue cari orang pintar yang bikin keuangan. Oh, lu tinggal cari orang pintar yang ngerti keuangan. Iya. Oh. Dan lu nggak ngerti cara bisnis strategik, cara ngasih sharing revenue atau sharing profit ke si investor kan lu nggak ngerti. Lu bayar orang juga. Itulah yang tadi dibilang. Bisnis itu perlu skill dan mental. Oh, skill dan kan mental. Skill kan ada di skill negosiasi. Oke. WG bisa. Oh, WG bisa. Bisa lah. Skill negosiasi, skill inovasi, segala macam bisa lah. Skill lah. Oh, skill. Yang ketiga adalah tadi ada hokinya. Oke. Hoki ketemu Arif Muhammad. Oke, ketemu Arif Muhammad. Negosiasi sama influencer tuh atau orang terkenal ribet gak sih? Enggak sih? Enggak ya? Enggak sih. Berapa lama prosesnya? Alhamdulillah tuh waktu itu cuma setengah jam sih. Serius. Masa sih setengah jam? Tanya Bang Arif kalau gak percaya. Present gue sebentar. Oke. Setengah jam, gue cuma present apa ada, gue sih apa adanya aja. Bang ini bisa gini. Menarik nih, yaudah deal. Segampang itu. Iya. Coba ya tanya Bang Arif. Berarti Arif Muhammad gak rese lah ya orangnya. Enggak lah, baik Dia gak minta, oh mana laporan keuangan lu, mana detailnya, mana bener gak Ya pajaknya. sebelumnya itu. Oh sebelumnya. Cuman dealnya itu setengah jam. Oh. Sebelumnya gue siapin laporan keuangan nih Bang. Terus dia cuma nanya, kompetitor terbesar lu siapa? Oke. Satu. Terus ini kita jualan apa aja? Oke. Marketnya siapa aja? Dia cuma nanya itu doang. Kompetitornya gue bilang ada, namanya Planet Ban. Ini paling besar lah, gitu. Tapi kalau kerja sama influencer gitu ya, dia minta bayaran di depan gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, Bang Arif enggak gitu. Oh kan ada beberapa BA nih misalkan, dia mau kerja sama, ya udah deh, gue minta initial fee dulu deh misalkan. Oh, 2M, 1M. Wah, Dia enggak? dia kan bukan BA. Dia stakeholder juga. Oh berarti Arif Muhammad bantu untuk frontline-nya depannya. Iya. Promosiin si Dewa Motor ini. Iya. Nah tapi lu kan business owner, udah 20 cabang. Kenapa lu yakin bahwa ganti rebrandingnya itu sesimpel itu? Ya udah gue ganti deh namanya Dewa Motor. Nggak ada idealis bahwa ini kan nama dari gua nih misalnya gitu. Bos, jadi leader itu nggak boleh inilah. Nggak boleh apa tuh? Nggak boleh idealis lah. Idealis. Nggak boleh lah. Oh. Jangan, kita harus bisa dengerin orang, masukan orang. Menurut kita itu bagus ya, gas. Menurut lu saran itu bagus apa enggak? Tahu dari mana? Waktu itu ya? Waktu itu. Ya karena yang tadi dia bilang, Wik ini million tire shop, jutaan ban, toko jutaan ban. Kan lu jualnya bukan ban doang. Oh. Ada servis, ada spare part, ada yang lain-lain. Kenapa enggak yang lain? Terus Dewa itu asal dari mana? Coba nama yang kompetitor paling gede apa? Planet, lawannya Planet apa?
kita bayangin lah akhirnya bareng. Oh, lawannya planet apa? Dewa. Oh, dewa. Oke, Gitu. oke. Jadi kayak gitu. Terus di situ juga ada ini juga sih ada berhubungan dengan nama-nama onannya lah. Danu, De. Oh, Danu, De. Waktu itu ada Erik tuh. Oh. Dewa, D, W-nya Wigi, A-nya Arif. Oh. Cocok loginya seperti itulah. Cocok loginya. Karena ya udah akhirnya kita bikin aja. Oh, makanya namanya dewa itu. Ya. Jadi cocok loginya adalah untuk ngelawan planet. Satu lagi untuk cocok logi dari 4 nama Ya. foundernya. Secara ekspansi, itu pakai uangnya Arif Muhammad sendiri, uangnya lupa atau gimana sih? Oh enggak lah, kita bareng-bareng lah. Oh, bareng-bareng. Bareng-bareng. Tapi seluruh cabang Dewa Motor itu cabang sendiri. Sama sendiri. Sekarang on store. Kita on store, cuman memang ada beberapa mitraan, cuman ya teman-teman dekat aja. Kita nggak publish. Oh, nggak publish. Jadi teman-teman doang. Kayak misalkan gue bisa nih buka. Oh nggak bisa, lu bukan teman gua tuh. Pak, ini kita terus dikit. Pak. Iya. Ini di podcast. Iya. Canda sob. Bisa. Oke. Kan temen bisa. Oke. Lah. Ini karena Wigi ini terlalu soi banget nih. Oke. Nah, teman-teman terdekat doang. Oke. Tapi ada minimalnya gak sih? Atau buka satu cabang aja? Bisa? Ada. Biar nggak pusing lah. Satu orang bisa minimal 10. Oh, minimal 10 cabang. Iya. Kalau 9 nggak boleh? Ya boleh lah. Oh. Tapi jangan bilang-bilang. Nggak boleh. Oh, nggak minimal boleh. 10. Minimal 10. Minimal Mau 10. dia bentuknya PT kayak Ya. mau bentuknya apa ya terserah dia. Ya minimal. Nah, 10. lu kan dari orang susah nih Pak ya. Sorry Ya. itu saya ya, dari Ya, orang ya. susah. Dari bengkel. Gimana saran lu biar orang-orang yang mungkin hari ini kerja di bengkel Ya, atau jadi karyawan biasa atau jadi buruh bisa punya usaha kayak lu? Apa yang dia harus lakuin sih? Pertama ya dia sabar dulu lah. Oke. Dia harus sabar, jalanin aja, nggak usah overthinking. Bisnis tuh ya kita jalanin aja lah, terus networking lah. Yang gue aja kemarin-kemarin ya gue belajar, gue pernah rugi juga di Million Test 500 juta pernah rugi. Rugi apa? Rugi kenapa? Karena gue ya manajemen tadi. Oke. Itu menurut gue rugi-rugi itu gue banyak salah segala macam itu good problem. Kayak gue pernah dibohongin sama karyawan, stok opnam, kayak gitu tuh good problem lah. Akhirnya gue evaluasi, oh ternyata salah sistemnya ini. Terus akhirnya gue bisa berkembang tuh karena gue sabar, terus gue belajar lagi. Ya jangan nutup diri lah buat belajar. Oke, lu improve terus lah. Improve terus. Gue suka tantangan. Oke, tantangan. Lu kerugian paling besar berapa tadi? 500. 500 juta. Di zaman lagi kita lagi susah, rugi 500 juta. Itu pala mau pecah gitu, mau meledak. Aduh, 500 juta lagi. Stok tuh kurang tuh. Gara-gara kenapa 500 juta? Barangnya diambil sama Gini. karyawan. Dulu tuh ya memang salah juga. POS kita nggak integrasinya nggak kuat. Oke. Barang datang di inputnya, misalnya barang datang 100, di inputnya cuma 30, 50. Oke, ada selisih stok lah. Ya selisih stok. At the end, Ya itu gue rugi. Pas gue berbulan-bulan itu gue kok tagihan banyak banget, duitnya nggak ada. Padahal setiap hari omset gue sehari itu satu cabang itu 10 sampai 15 juta. oke. Zaman itu. Zaman itu. Sekarang kan lebih tinggi lagi dong mungkin. Ya lumayan. Oke. Terus akhirnya gue hitung-hitung, wah tagihan banyak banget distributor, sampai gue disamperin sama distributor kan. Pak bayar tagihan. Wah. Akhirnya gue coba evaluasi lagi. Ternyata ada kesalahan di inputan barang. Malingnya ketahuan. Ya ketahuan, cuman gue nggak mau, udahlah. Oh, dimaafin. Let it go lah, biarin lah. Ya, Dimaafkan. Kesalahan gue lah itu. Oh, kesalahan lo. Tapi masih kerja sampai hari ini? Udah enggak lah, masa gue Udah masih kerja enggak. lagi. Oh, tapi nggak dibawa ke proses hukum aja? Enggak lah. Ya. Oh, tapi sampai sekarang masih pernah rugi gak sih? Ada beberapa cabang lah, 1-2 lah. Gara-gara apa kira-kira? Ya kalau di bisnis gue cuman 2 sih resikonya. SDM yang gak kompeten, 2 ketersediaan stok yang kurang, sama satu lagi lokasi yang kurang strategis sih. Oh, tapi yang karyawannya satu cabang itu kan nggak terlalu banyak ya? Berapa kira-kira? Satu cabang tuh 3 sampai 4. Oh, efisien banget ya. 3 sampai 4 tech revenue tadi 10 sampai 15 juta. Oh. Bagus loh tuh. Nah, penentuan cabang itu bisa buka dan nggak buka itu dari pusat kan? Ya. Nah, coba dong sharing dong. Gimana sih cara kita nentuin cabang ini boleh buka
Oke. Untuk outlet baru dan enggak gitu loh. Kan mungkin banyak teman-teman nih yang bingung, Oke, gue harus buka di mana nih? Oke. Dasarnya apa sih gitu loh? Dasarnya menurut gue itu di bisnis gue adalah lokasi menentukan prestasi. Wih, lokasi menentukan prestasi. Oke, siap. Jadi gue punya surveyor. Oke. Surveyor itu dia gue target sehari itu 1 sehari itu 5 lokasi lah. In-house. Dia harus cari 5 lokasi setiap hari. Oke. Jadi sebulan bisa 150. Maksudnya kerja di Dewa Motor? Iya. Oke. Dari situ dari surveyor cari lokasi yang udah kita punya mappingnya. Akhirnya kita bikin simulasi bisnis. Misalnya dia tuh dari kita hitung capex-nya sampai ROI-nya kayak gitu. Oke. Gue bikin misalnya di contoh di satu titik di sini. Depan, kanan, kiri, belakang itu gue hitung jumlah kartu kakaknya berapa. Oke, kepala keluarganya. Terus ekonominya gimana, itu marketnya siapa, middle apa low atau high. Terus gue hitung, gue cek juga dia UMR berapa di area situ. Dan akhirnya gue buka. Oke, lu nentuin dulu berapa jumlah penduduknya di situ, baru lu buka. Oke. Atau misalkan cara paling simpel bisa nggak? Kalau misalkan kompetitor misalkan buka di daerah mana, lu buka di depannya. Bisa. Bisa juga. Itu gue juga lakuin juga. Oh. Itu gue lakuin juga. Karena gini, iya sekarang sih udah banyak ya orang-orang cuma nyontek bisnis orang terus jadi rame. Salah satu yang paling simpel ya itu kita buka di tempat yang memang rame. Nah, gue kan pernah ngelihat statement lu tuh di Instagram lu. Saya seneng kalau misalkan nanti teman-teman bisa bertumbuh, punya usaha lagi. Lu nggak apa-apa tuh biarin karyawan lu buka usaha lagi. Nggak apa-apa sih. Gue buka ada sampingnya dia nanti. Biar bersaing. Ya, biar bersaing. Biar marketnya bertumbuh. Iya, bagi-bagi lah rezeki. Nggak apa-apa lah. Ada gak karyawan yang buka cabang? Ada. Buka brand sendiri? Udah banyak, alhamdulillah. Udah banyak. Tapi kesian sih mereka. Ya ada beberapa yang rugi, akhirnya gagal lagi. Oh, padahal kan harusnya enggak. Ruginya kan resikonya kan nggak terlalu besar ya. Cuman ganti ban. Iya. Apa sih servis Dewa Motor tuh coba deh. Kan cuman ganti ban, ganti oli, bener dong? Iya, treatmentnya ganti ban, ganti oli, servis, ganti spare part, kayak gitu doang. Ya cuman kan SDM kan perlu bos. SDM perlu dia pelayanan yang gak bagus, ya dia nggak ngerti cara treatmentnya gimana, semua dia kabur. Tapi kan pelayanan di bengkel kan umum pak. Enggak dong. Enggak ya? Dewa Motor beda. Oh Dewa Motor beda gimana? Kalau pelayanan di Dewa Motor? Gue selalu bilang ke anak-anak, kita jangan jual produk sob. Kita jual manfaat, value lah. Oh jual manfaatnya. Iya kelebihannya. Ya kita sama kompetitor sama-sama jual ban, sama-sama jual oli, sama-sama produknya sama. Cuman ya kita cuman harus punya value lebih dari mereka. Nah, setiap karyawan yang kerja di Dewa Motor itu ada training khusus gak? Ada. Misalkan 3 bulan nggak boleh training dulu baru turun ke lapangan atau gimana? Oh enggak, kita nggak perlu. Kita bikin efisiensi 1 minggu aja. 1 minggu mereka training. 1 minggu training soft skill sama ya teknis. Nah, perlu ada background khusus gak? Sebenarnya nggak perlu sih. Nggak perlu, orang gampang kok. Gampang training itu cuman belajar bongkar ban depan, ban belakang. Dan itu simple banget belajarnya. Oh. Semua orang masih bisa lah. Lu juga gue ajarin bisa. Berarti gue bikin Dewi Motor gak apa-apa? Ya gak apa-apa. Nanti gue buka. Nanti gue pindah ke Dewi Motor. Gue pindah ke Dewi Motor aja. Dewi Motor siapa yang megang? Arif Muhammad? Gue juga. Oh dua kali. Ya ntar lu gue kalah-kalahin. Soalnya lu gue ambil gitu. Gak apa-apa lah. Yang penting bisa partner kan kita berdua. Iya. Oh, berarti banyak juga yang buka usaha karena sesimpel itu bisnis modelnya. Simpel banget bisnis. Boleh tahu gak sih buka Dewa Motor tuh berapa sih capex-nya? Capex-nya modalnya 400 sampai 450 juta. Oh, 400 sampai 450 juta. Iya. Untuk satu ruko apa 2 ruko? Satu. Kita minimal lebar rukonya 8 sih. Oh, lebarnya 8. Lebar muka 8. Kenapa dasarin 8? Butuh strong ya. Visibilitasnya misalkan. Visibilitas. Terlihat gitu. Iya, minimal 8 meter lah. Ada gak cabang Dewa Motor yang gak 8 meter? Ada. Tapi karena itu potensialnya bagus ya kita buka dan ramai juga. Oh, ramai juga. Oh jadi minimal 8 meter. Minimal 8 meter. Tapi kalau potensialnya bagus terus dia macet, kita carinya yang macet aja udah. Yang traffic. Oh, jadi harus macet ya? Traffic tinggi iya. Yang traffic tinggi, jalur pulang, kayak di Kuningan gitu. Kuningan. Jakarta. Ya jangan kelas 1. Gua sih bilang ke anak-anak minimal kelas 2, kelas 3 lah.
Oh jadi secondary route lah, bukan? Ya kelas 1 kan buat branding, kelas 2 kita buat sales sama branding juga, kelas 3 mah udah sales saya tuh targetnya tuh. Berarti di Bekasi banyak banget dong cabang Banyak. motor, kan macet banget kan? Iya. Oh, Banyak. justru di daerah macet dia harus buka Dewa Motor. Iya. Kalau nggak macet nggak terlalu bagus tempatnya. Iya karena traffic yang kelas 1 itu yang jalur kenceng sih agak susah sih. Kecuali ada pengecualian kelas 1 boleh tapi sebelum lampu merah. Ya, Oh sebelum lampu merah, jadi dia iya. pelan dulu. Iya, sambil ngeliat lampu merah, sambil nunggu lampu merah dia ngeliat ini mampir. Tapi jalur pulang ya, jangan jalur berangkat. Taunya itu jalur pulang dan jalur berangkat dari mana? Ya dari surveyor. Oh dari Supranya. Kan bisa aja rumahnya arah ini kan. Iya enggak, itu surveyor ya. Dianalisa lah. Oh dia analisa. Ada analisanya. Jalan pulang, jalan balik. Oh pinter juga ya. Iyalah. Player ini. Harus pinter-pinter lah. Oke. Berarti capex-nya tadi 450 juta, ya kan? ROI-nya berapa lama kira-kira? Balik modalnya? Kemarin udah paling cepet ada yang 8 bulan udah ROI. Oh 8 bulan. Ya ada yang setahun, yang paling lama setahun setengah. 1 tahun setengah. Iya. Gila. Uang 100 miliar dimasukin Dewa Motor jadi 1 tahun setengah jadi balik modal tuh ya. Iya sih bisa. Insya Allah bisa. Mana? Nanti minta sama Arif Muhammad. Arif Muhammad tuh banyak banget duitnya tuh. Oke. Dewa Motor itu tapi nggak ada bisnis lain selain Dewa Motor? Ada lah kecil-kecil. Apa? Ya gue bantu-bantu bini jualan kayak baju kayak gitu. Oh fashion. Ya fashion. Bini juga jualan juga. Oh jualan juga. Sama teman-teman aja. Oh teman-teman. Iya. Bikin fashion sendiri. Ya. Oh tapi Dewa Motor per tahun ini targetnya berapa cabang? Insya Allah kita lagi targetin 150 cabang tahun ini. Dari tahun 2023 berapa? 2024 sorry. 120 sampai sekarang. Jadi total kita 250 sampai 270 cabang. Oh 150 cabang itu penambahan cabang baru. Penambahan. Jadi in totalnya berapa? 270. 270 cabang. Doain ya. Bismillah. Bismillah, pastilah itu ternyata. Boleh tahu gak sih kalau misalkan kayak kompetitor sejenis berapa cabang sih mereka? Yang nomor 1 misalkan? Nomor 1 ada 1000-an dia. Oh 1000-an. Oh berarti kalau 250 cabang masih make sense ya, cuman 25% ya. Iya. Masih bisa. Masih gede banget kuenya. Oh. Motor pabriknya tutup aja juga kita masih bisa jualan tuh. Seandainya pabrik motornya tutup. Pabrik motornya tutup masih bisa jualan, kok masih bisa jualan? 130 juta sob. Dan motor tuh pasti butuh karena bisnis kebutuhan kan, maintenance tiap bulan pasti dia. Apalagi sekarang pandangan lu terhadap motor listrik. Motor listrik aja kita masih bisa makan, dia ganti ban. Ganti ban listrik doang. Iya, dia tapi oli dan sebagainya? Dia maintenance ada aki, baterai. Itu juga bisa di Dewa Motor? Bisa. Oh akinya juga ada? Bisa. Oh semua ya? Tapi bakal mengarah ke mobil gak? Kemarin sih udah ngitung-ngitung gue udah ngitung-ngitung kayaknya agak lama ya ke mobil ya. Karena agak lama. Investnya gede tapi cuannya lebih kecil daripada motor. Oh. Gara-gara investasinya terlalu besar. Investasi terlalu besar, mending gue buka motor aja. Oh. Gitu. Dewa Skincare enggak mau buat? Dewa Skincare boleh lah. Gue kurang putih lagi. Muka gue bercontoh nanti. Kayak pengen sih Dewa Skincare lah, boleh lah. Kan apa kan brand awalnya dijadiin produk akhirnya kan. Oh. Ya bisa aja, nggak ada kemungkinan juga. Dewa Motor ini ada gak sih kayak venture capital atau PE? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Kayaknya nggak usah lah ya. Apa plannya pengen IPO-in? Ya belum, ya nggak tahu juga lah. Belum tahu juga. Belum tahu lah. Belum ada target dalam waktu dekat. Kan udah 8 tahun lebih kan? Iya. Udah 8 tahun lebih lah. Oh. Oke. Partneran sama influencer enak gak sih? Enak, baik. Relasinya kan banyak. Networking. Nggak pernah ada masalah gitu. Kan lu tahu kan beberapa orang yang partner sama influencer kan bermasalah kan? Ya alhamdulillah sih nggak ada masalah. Harus solid. Ya kita berpartner jangan berantem lah. Kalau dia salah kita maafin. Oke, terus? Kalau dia salah nggak gue maafin. Nggak maafin juga. Kita harus solid lah. Oke. Gak usah berantem lah. Cari solusi lah. Ini kayak gimana? Apa penyelesaiannya? Biasanya berantem yang nggak cuan mungkin ya? Yang nggak cuan juga. Ya nggak berantem sih, nggak pakai berantem kita. Nggak ada berantem ya. Karena lu orangnya juga enak, baik. Partner lu Arif Muhammad juga orangnya enak dan baik. Nggak neko-neko lah. Nggak ribet ya. Dia sih keren, fair banget dia. Wik, ini bisnis lo, dia bilang gitu kan. Ini bisnis lo, gue bayar sama lo.
ya lu jalan. Gitu. Rese gak sih dia kalau misalkan salesnya turun misalkan marah-marah, wah ini kenapa sales turun? Enggak Enggak pernah. dia. Gak pernah rese dia. Atau dia support terus. Atau para nama influencer tuh ngebatasin, ya udah lu boleh buka ini tapi nggak boleh buka bisnis ini gitu. Enggak pernah bas-basin dia. Se-fair itu dia. Berarti enak juga ya bisnis sama influencer ya. Ya, Bang Arif ya. Iya. Ya kalau Bang Arif sih sampai saat ini oke-oke aja dia. Keren banget ya, fair banget. Oke. Lu nggak pernah buka training untuk misalkan lu kan pengusaha sukses nih, ya kan? Punya 120 cabang, tahun ini 270 cabang. Itu banyak banget cabangnya gitu. 270 cabang gitu. Itu pasti satu daerah minimal 2 tuh. Iya. Nggak ada plan untuk ngajarin karyawan untuk bisa improve dirinya supaya jadi entrepreneur juga, atau misalkan berkaca dari lu yang dulunya cuman joki ya, seorang joki, teknisi motor bisa jadi seorang Wijaya sekarang. Ada, gue sih punya plan ya, punya plan dan mimpi lah. Dio Motor kedepannya bisa jadi konsultan lah. Konsultan apa tuh? Ya untuk bengkel-bengkel yang mau growth kayak bengkel tradisional kita ajarin branding, kita ajarin marketing biar kebuka secara bisnisnya biar bisa survive. Rencana itu planning. Oh, plannya. Jadi konsultan. Tapi kalau misalkan lu ke karyawan sih ya sering gitu. Kalau training kalau lagi meeting sama anak mekanik segala macam juga gue selalu bilang kalian jangan lama-lama kerja di Dio Motor, kalau bisa kalian harus bisa jadi pengusaha lah. Oh, justru lu nyuruh karyawannya jangan lama-lama kerja di Dio Motor. Ya, jangan lama, kesian lah. Sekarang udah ya kenapa dia nggak bisa, gue aja bisa. Gue pendidikan cuma SMA. Belajar dari pengalaman yang penting belajar aja, dia jarang belajar aja dia, makanya nggak bisa bikin bengkel. Bisa kok dia. Kalau faktor hoki lu diambil, mungkin nggak lu seberhasil sekarang? Ya karena ya nggak mungkin juga sih. Hoki ngaruh menurut gue. Nah, kalau ada orang yang merasa dirinya nggak hoki, nah gimana caranya? Itu ya salah. Okay. Dia merasa nggak hoki, padahal hoki itu kapan aja ada. Tiap jam hoki itu ada, karena dia nggak yakin aja sama hoki. Kalau bagi orang yang ngerasa dirinya nggak hoki, nah yang salah itu yang selalu nggak bersyukur sob. Menurut gua hoki itu kita harus optimis aja, yakin. Oh, jadi percaya aja hoki itu ada di mana-mana. Ya. Mau ngelakuin apa aja hoki. Oke. Harus yakin lah. Ngelakuin sesuatu harus yakin, punya mental, skill, jalan. Dan nggak boleh nyerah. Nggak boleh nyerah, jangan lah nyerah. Kalau nyerah kita jangan mundur. Oh. Jangan mundur. Oke. Kalau mundur lu kalah. Oke. Sob, jangan mundur lah. Lu maju terus, coba lagi. Pasti lu menang. Gitu. Oke. Tai. Bagi orang-orang yang mudah menyerah. Iya, yang mudah menyerah. Aduh, ingat laki itu harus kaya, sob. Laki harus kaya. Kenapa laki-laki harus kaya sih? Ya kan kita harus nafkain istri. Laki bakal punya istri. Emang lu gak mau punya istri? Mau. Udah punya belum? Belum. Kasian sob. Oke. Udah kaya, ganteng, belum punya bini. Nanti Astaga. kita cari yang tepat. Oke. Nyari lah. Nanti, insya Allah. Apa kemarin pas dicari Kurang tepat. Kurang tepat. Iya. Jadi bahas gue. Oke, terus lanjut. Oke. Laki-laki harus kaya. Kenapa laki-laki harus kaya? Ya, laki itu menurut gua ya, dia sampai mati dia bertanggung jawab untuk berbakti kepada orang tuanya. Oke. Dia harus nyenengin orang tuanya, harus berbakti lah. Yang kedua dia bakal punya istri dan punya anak. Yang tiga dia memang harus punya jadi tulang punggung lah buat semua orang gitu. Kalau menurut tuh ada laki-laki yang nggak kaya, nggak bertanggung jawab, gimana tuh? Ya tadi apa? Jangan mundur, maju terus, coba lagi. Terus bisa. Gue tanpa modal kok bisnis. Bisnis tanpa modal. Iya. Tapi lu masa nggak ada tabungan sama sekali di awal? Di awal nggak ada, sumpah. Lu buka nyewa ruko dari mana? Gue kerja sama abang gua. Dulu abang gua modalin di Amerika, dia tuh kerja di kapal pesiar. Abang lu sekolah atau kerja ya? Sekolah. Kaya dong lu. Habis sekolah terus dia coba ngelamar di pesiar, masuk ke Amerika, dia terbang. Akhirnya dia nanya-nanya bisnis bengkel,
Ya udah, gue jalan bengkel itu. Dari abang gue awal-awalnya itu. Oh, dari modalnya dari abang lu. Iya, tahun pertama, tahun kedua rugi, pas rugi 500 juta itu abang gue cabut, jual sahamnya ke abang gue nomor 2. Abang gue nomor 2 nggak kuat juga, jual ke gue dengan cara kayak tadi. Cuman gue yakin bahwa ini bisa terbang terus. Oh, berarti abang lu pertama kali modalin. Ya. Kedua dijual ke abang lu nomor 2. Lu Iya. berapa saudara emang? 3. Oh, 3, lu paling kecil. Paling bontot gue. Paling bontot. Dijual ke lu akhirnya. Iya. Nah, dengan cara bayarin hutangnya. Yang 500 juta itu. Jadi tahun kedua itu Million Tours tuh bangkrut kan, mau bangkrut kan, 500 juta rugi. Dijual lah ke abang gua nomor 2, mencoba menyelamatkan lah bisnis ini. Di tahun ketiga itu abang gua nomor 2, Gi, ini jual aja lah Million lah. Ini kita udah nggak sanggup bayar tagihan nih gitu kan. Gua bilang jangan lah, gua udah capek-capek, udah cari customer segala macem, udah berusaha lah segala macem. Bayar utang gimana? Masih ada stok 150 juta. Lah untung kali ruginya 500 juta. Ya masih minus 350 juta. Masih minus. Ini gimana cara bayarnya? Udahlah. Gini aja deh. Asal mama izinin gua buat jalan terus. Utang-utang itu biar gue yang nanggung, gue sampai penjara pun gas. Gue bilang gitu. Meskipun gue dipermasalahin sama orang masalah hutang, ya nggak apa-apa, gue yang maju. Jangan ngerepotin gue lu ya, kata abang gue gitu. Kata abang nomor 2. Ya, di situ ada bertiga tuh, gue, mak gue sama abang gue yang itu. Akhirnya ya udah, ini hutang lu yang tanggung jawab ya. Ini Million gua serahin ke lo. Gimana mah? Nyokap gua diem sebentar, cuma semenit 2 menit. Akhirnya dia nangis, kasih ke gua gini. Ya udah Mama Rido gitu kan. Gua nangis. Gak apa-apa. Ya, ngomong orang tua kan pasti sedih. Dia doain gua. Ya udah kamu lanjut. Mama doain kamu pasti sukses. Bismillah. Yang penting kamu jangan. Kamu nurut sama orang tua, kamu jalan deh. Akhirnya emak gua, kepala gua doain gua. Gua bismillah jalan. Tadi gua bilang hoki itu dari nyokap. Nyokap gua doain gua, bener-bener. Gua jalan, gua kerja keras. Gua inget, gua orang susah dulunya. Gua ngamen, gua jualan teh botol segala macem. Salah satu harus ada yang kaya nih, biar bisa bermanfaat buat banyak orang. Akhirnya doain sama gua jalan. Jadilah, terkabul lah doa itu. Terkabul orang. Alhamdulillah. Minum dulu lah. Oh. Tapi dari utang 500 juta itu dibayarin pas di Million itu. Ya gue akhirnya belajar masalah gimana caranya cash flow kan. Cash flow itu kan bisa jadi untung lah. Asal pinter-pinter main cash flow kita bisa hidup lagi. Akhirnya gue main cash flow 150 juta gue jual itu, tapi gue ada cari kerjaan lain, ada income lah. Kayak gue dulu palu gada banget gue. Saking buat ngobatin kerugian itu gue coba kerjain A, B, C, gue main konveksi, cuman belajar nyablon, gue pernah itu. Terus gue jadi sales, jualan masker, buat ngobatin itu kerugian tuh. Aduh itu tetap jalan, gue minta sama distributor minta tolong. Ya Pak, saya janji pasti bayar, saya pasti beresin, insya Allah beres. Ya alhamdulillah distributor baik-baik semua kan sama kita, support. Ya udah selesai aja Pak. Jadi distributor lo yang dari Million sampai sekarang tuh sama? Sama, dia support gue. Dia support lo. Ada sebagian yang gak support juga ada. Kapok. Kayak sekarang alhamdulillah dia balik lagi kerja sama lah. Oh, berarti lu sayang banget dong sama nyokap lo ya Pak? Sayang banget gue. Sayang banget. Kalau bukan karena doa dia, ya gue nggak akan ada di titik ini. Sayang banget gue. Jadi salah satu keberhasilan lo adalah lu hormat sama orang tua lu. Bakti, kita harus muliakan dia. Oh, gimana pandangan lu terhadap anak yang nggak muliakan orang tuanya? Aduh, janganlah. Ya pasti hidupnya nggak beres lah. Kalau orang-orang yang nggak mulia, nggak hormat sama orang tua tuh, pasti hidupnya nggak beres. Dan itu udah ada di Quran sih ada. Orang tua lah. Nah kakak lu kan out dari Million. Nyesel dong dia. Iya.
Ya waktu itu sih nggak tahu ya misal apa enggak. Oke. Tapi sekarang juga masih support lah. Tapi waktu abang gue sebenarnya penyayang semua dia. Penyayang semua. Meskipun dia out tapi dia support dari belakang. Jadi dia nggak pentingin profit lah, yang penting adiknya berhasil. Iya, tetap support dibantu sama dia gue. Kayak untuk lunasin utang-utangnya segala macem. Meskipun dia cuman bicara doang, gue jangan dapetin gol ya segala macem. Tapi dia bantuin juga, buat keuangannya segala macem, diaturin sama dia yang rapi. Tapi sekarang masih punya saham Dewa Motor dia. Enggak, dan nggak punya. Nilainya udah nggak ada sama sekali kan? Enggak, udah nggak boleh lah. Kita tutup. Jadi lu tutup, lu ganti sama si Dewa Motor itu. Akhirnya berhasil. Tapi hutangnya lunas itu saat berubah jadi Dewa Motor atau pas udah di Million? Sebelum jadi motor lah, pas masih di Million. Itu udah lunas. Oh, udah lunas. Oh. Franchise gua kan udah banyak tuh, 20 cabang. Jadi bukan karena bisnisnya nggak profit, tapi karena ada cheating lah. Ada cheating, ada manajemen yang salah lah. Oh, manajemen yang salah. Manajemen salah, ya jadi banyak rugi, kontrol. Dan cheating terjadi menurut lu karena kesalahan dari perusahaannya, si business ownernya, sistemnya. Lu bayar orang nggak sih kayak konsultan gitu untuk bangun sistemnya? Sekarang sih belum ada sih. Belum ada. Nggak pakai konsultan. Nggak pakai. Semua sendiri, otodidak. Hebat lo ya. Semua sendiri ya. Iya, jam terbang. Udah ngalamin ya hal-hal yang pahit itu udah ngalamin banget selama berapa tahun tuh gua. Penyakit itu cuman ini doang udah. Tapi pas Million udah punya istri? Udah. Oh. Nikah sebelum punya Million atau? Nikah sudah punya Million buka 2 bulan 3 bulan baru gua nikah. Oh, baru nikah, terus turun Million. Berarti goncangan dong di keluarga dong. Iya, gua kan gak punya rumah juga dulu. Gak punya rumah gua dikasih sama emak gua dulu satu kamar petak isinya itu kipas angin sama kasur Palembang. Yang tipis itu. Iya, itu gua dulu kayak gitu. Sama istri lu di situ. Istri gua bagus juga tuh, penyabar dia tuh. Solid juga gitu. Akhirnya gua dibeliin kasur spring bed sama abang gua di Amerika. Dia kasihan nggak tega kan lihat adiknya tidur di kasur Palembang, dibeliin spring bed. Pelan-pelan gue jalin beliau terus sampai akhirnya gue coba bisa berhasil ngontrak. Oh, ngontrak dulu. Jadi Ngontrak. dari kamar sepetak ngontrak. Kamar petak, gue ngontrak, gue kerja keras lagi. Kerja keras pasti ada hasilnya lah. Gue ngontrak sampai di cabang ke 18 apa 17 gitu Million tuh. Gue masih belum punya rumah tuh. Gue doang yang punya rumah, abang gue udah punya. Abang gue yang satu lagi udah punya juga. Gua doang Abang lu kerja apa sih? Yang satu Kan tadi kapal pesiar. Ya, Satunya lagi? Satu yang satu lagi dia di Astana Motor dia. Astra. Oke. Oke. Dia di HRD. Dulu sempat nyesel dong ya. Kalau gitu mendingan gua kerja aja ya, punya rumah. Siapa? Dulu lu. Sempat nyesel sih. Tapi kan ya tadi alhamdulillah gue punya mental loh. Iya, punya mental. S dan M. S M H. Skill mental hoki. Oh, skill mental hoki. Jadi entrepreneur itu harus punya S M H. Skill mental hoki. Iya. Dan harus sayang orang tua dan istri. Oh. Ya banyak bantu orang lah. Banyak bantu orang lah. Kalau di agama gua hal jazaul ihsani ilal ihsan. Gua ustadz juga dulu. Beneran? Enggak bercanda. Gua dulu ngaji gua dulu. Rajin banget gua ngaji. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Allah bakal balas kebaikan lo. Hal jazaul ihsani. Berarti tahun 2015 sebenarnya lu masih susah-susah banget lah ya? Setiap kebaikan. Masih belum terlalu settle banget ya? Ya iyalah. Settle lu masih baru-baru juga berarti ya? Masih baru-baru di tahun 2018-an. 18-19. Itu masih settle? Itu udah settle. Kalau 2015-16 itu untung tuh. Start gua kita untung tuh, untung. Tapi pas kedua, ketiga tuh drop tuh gara-gara yang cheating itu. Tapi pandemi nggak berasa? Pandemi bisnisnya alhamdulillah nggak berasa. Nggak berasa kenapa? Kan orang nggak kantor, orang nggak pakai motornya, kok nggak berasa? Perlu maintenance dia. Perlu maintenance dia. Enggak kerasa. Di waktu di Covid tuh 2020 2021 tuh enggak terlalu berimpact lah di bengkel mah. Oh, bukannya orang Malang ini nggak ke kantor, motornya nggak servis dan sebagainya ya? Ya masih dipakai buat antar sekolah, buat apa segala, buat apa ke pasar. Oke.
Berarti lu baru settle di 2019 itu. 18-19 sudah saya 2019. Tapi lu punya juga kan yang rumah makan gratis ya? punya. Apa namanya? Rumah makan surga. Oh, rumah makan surga. Oh. Lu rumah makan gratis kan? Iya, rumah makan gratis. Iya, gue surga. Oh, surga. Rumah makan surga. Rumah makan Itu surga. tahun 2015. berarti Sorry, 2018. 2018. Oh, mulai settle, lu buka si Yes. rumah makan surga. Iya. Itu ngasih makan gratis juga. Ngasih 100 porsi tiap hari. Wih, 100 porsi setiap hari. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, tanpa syarat. Tanpa syarat lah. Oh. Mau dia mau Islam atau non muslim sih kita boleh. Plan lu untuk bikin rumah makan gratis, rumah makan surga itu apa? Syukur gua. Bersyukur aja. Syukur gua karena ya kita bisnis perlu ada inilah hal baik lah. Berapa sih yang lu alokasikan untuk rumah makan surga ini sebulan? Sebulan itu 15 sampai 20 juta. Oh, 15 sampai 20 juta. Oh, untuk ngasih makanannya. Iya. Sebelum sewanya. Sewanya. Udah sama sewanya belum? Belum dong. Kan sewa tempat, itu tempat pribadi 20 atau? juta udah sama sewa. Oh, 20 juta udah sama sewa. Udah sama karyawan belum? Sudah. Oh, karyawan berapa orang? 2. Tim masaknya 2 orang doang. Oh, pokoknya dia masak sehari 100 porsi untuk bagi-bagi. Daerah mana itu? Bekasi. Oh, Bekasi juga. Dekat rumah lu. Dekat rumah. Ada satu perkampungan namanya Tarumah Jaya, kita bikin di situ. Wah, Ada gak sih fotonya di internet coba? Rumah makan surga. Di Sampai IG sih cari ada. coba. Di IG sih ada sih. Oh, coba cari di IG. Remaja Islam Bersinergi. Oh. Oh, lu ini punya lu. Kita bikin dari apa? Dari tendaan dulu, sempat diusir-usir juga sama warga. Oh, dari tendaan lu buatnya. Dari tenda, kita di samping masjid kan, buka diusir lagi. Ah, ini. Nah, itu Oh. Ini lu beneran punya lu. Iya, ini foundernya gua. Oh iya, ada foto lu nih. Iya. Turunin coba. Oh iya. Oh, ini santunan kemarin. Ke bawah lagi tuh banyak tuh. Nah, story-storynya ada di bawah tuh. Oh, turun lagi coba. Oh, ini coba setel satu. Nah, ini. Sorangan wae. Sorangan. Tanggara. Di Pak Bram setiap hari makan di sini. Iya. Nih yang pada makan tuh setiap hari. Nah, kita juga aktivitasnya kita bikin itu juga apa? Oh, ada muka Arif Muhammad tadi. Ngerenov yang ngasih motivasi dia. Oh, ngasih motivasi. Renovasi musola. Oh. Mau buka cabang lagi nggak kira-kira? Insya Allah mau lah. Kan Dewa Motor kan 270 cabang. Ya bismillah bisa lah buka cabang ini lah. Rumah surga apa? Remaja Islam Bersinergi. Ya. Ya, rumah makan surga. Target berapa cabang? Sebanyak-banyak lah. Oh, sebanyak-banyaknya lah. Ya kalau pokoknya punya rezeki ya kita buka ya. Iyalah. Karena nggak gampang loh, nggak gampang ngasih makan orang gampang. gratis, nggak gampang. Gampang. Orang punya duit aja ya, 10 miliar misalkan, dia ngasih 100 juta juga belum tentu gampang. Iya. Apalagi lu konsisten setiap bulan kan, nggak gampang itu. Makanya lu juga sukses. Amin dong. Iya, ya ngasih makan tuh mantep banget sob. Ngasih makan mantep ya. Ngasih makan orang tuh itu di agama gue juga tuh perbuatan yang luar biasa sih. Itu bakalan kita didoain. Itu anak itu orang makan terus dia berbuat baik kita dapat pahalanya. Tapi ada yang pernah nge-DM lu gak sih? Pak Wigi, makasih banyak. Saya makan di rumah makan surga terbantu banget. Ada. Kan udah berapa tahun kan? Iya. Jadi ini melewati fase mungkin di SD, SMP, SMA. Ya banyak. Itu terbantu banget sih. Apalagi di warga situ yang kampung gua bikin itu pas banget tuh lokasi itu yang memang di situ ada penduduknya yang ada pemulung, ada apa cuman kerja harian lepas gitu-gitu. Terbantu banget mereka. Janda-janda memang. Kenal semua dong lo. Wah, Wigi Bekasi nih. Enggak lah. Kenal aja. Tapi kalau orang lu datang ke daerah situ langsung, wih Pak Wigi, cium tangan. Enggak lah, Enggak. enggak. Biasa aja so. Karena lu susah, lu bikin rumah makan surga itu. Menurut Yang gua itu ngebantu. yayasannya tadi Yayasan Remaja Islam Bersinergi. Tapi orang bisa gak sih kalau mau nyumbang? Bisa lah. Gimana cara nyumbangnya? Itu kan ada rekening di situ. Ada ya? Coba Ada. tadi tunjukin lagi coba rekeningnya. Biar orang siapa tahu ada orang mau. Oh, di sini nih ya. Coba.
Oh iya. Boleh lah. Kita Ini juga kemarin kita bikin satu nakbar 1000 anak yatim juga banyak. Itu banyak yang nyumbang ya? Iya. Oh mana coba 1000 anak yatim? Oh kemarin lu bagi-bagi pas bulan puasa. Turun. Ini ya? Santunan ini. Oh coba. Oh, Sambal bakar juga support nih. Oh ada Payakumbuh, ST, sambal bakar. Iya. Sambal bakar keren juga ya, brand siapa tuh ya? Punya teman gua itu. Kenal gua kenal sama temen Kenal yang punya tuh. Boleh jadi pembicara podcast nanti. Oh ya udah. Oke, ya. Bisnis, berarti bisnis bagus banget ya. Tapi nggak pernah ada bisnis yang gagal, Pak. Lu kan first time kan bisnis Dewa Motor. Iya. Nggak ada yang pernah gagal. Ya ada lah. Itu kan Dewa Motor awalnya gagal, hampir gagal. Ya hampir lah ya. Gagal. Oh gagal banget sih gua alhamdulillah belum ya. Belum pernah. Belum. Yang sampai Karena gua fokus. karena lu fokus. Fokus. Ada beberapa orang yang memang gagal karena nggak fokus. Ya. Itu udah pasti sih. Dia ngelihat temennya sukses di bisnis ini, dia ikutin ini, yang ini gagal. Ya dia ikut lagi cuma ikut-ikutan FOMO bisnis. Nah, temen lu kan banyak yang bisnis F&B. Kenapa lu nggak buka bisnis F&B? Bukannya gue dengar kemarin pernah pengen bikin bisnis F&B ya? Pengen donat. bikin donat gua. Oh donat. Iya. Yang satu lagi? Apa ya? Yang nasi goreng katanya? Oh itu nasi Padika goreng. ya? Padika. Enggak, nasi goreng gua juga. Lu juga ya? Iya, tadi kan sama Bang Rigen kan. Terus akhirnya gue pikir lagi, udahlah gue daripada pecah fokus, gue fokus aja di bisnis yang udah, ini banyak turunannya kok. Dewa Motor bisa banyak yang bisa, masih banyak turunan yang bisa gue kerjain, nah, gue fokus aja. Jadi kalau misalkan nih, saran buat orang-orang yang udah punya bisnis, dibandingin dia bisnisnya nggak fokus, ngelihat misalkan temennya, oh bisnis ini ngikutin, oh bisnis ini ngikutin. Jadi kayak, gue selalu bilang kayak, burung pengen jadi ikan pengen jadi burung gitu loh. Lebih baik menurut lu adalah bisnis aja yang linear. Iya, linear aja. Yang berhubungan. Berhubungan aja. Nah kalau di Dewa Motor, yang berhubungan apa lagi? Oh banyak, kita bisa di situ kan yang barang kita bikin banyak, yang barang kita jual banyak ya. Oke. Ada bahan spare, kita bisa jadi distributor, kita bisa jadi konsultan, kita bisa ada treatment lain-lainnya, ada steam lah, apa segala macam. Ada buat salon gak sih? Salon motor gitu? Nah, rencana pengen bikin. Oh salon motor rencana. Iya. Masih banyak lah turunannya. Kalau salon motor menurut lu cuci motor? Bisa Ada plan juga? Ada plan juga. Tapi gue tahu ya dari teman-teman gue ya, katanya cuci motor tuh gak terlalu menguntungkan. Iya tergantung strateginya. Kalau kita kalau dikolabin sama Dewa Motor bisa lah harusnya. Bisa untung lah. Karena kayak bengkel-bengkel Honda. Oke. Bengkel-bengkel apa? Toyota Honda kalau habis diservis mobilnya kan dicuci. Dewa Motor bisa lakukan itulah. Tapi yang gratis. Nggak ada yang gratis, sob. Dia pasti masukin input itu. Oh tapi harganya nggak dimunculin. Iya. Oh. Jadi Dewa Motor tiba-tiba kalau mau naik harga 10.000. Nah kalau gua gratisin. Oh. Kalau lu gratisin. Gratisin. Oh. Ada inilah, ada minimal. Sekarang ganti ban berapa duit harganya? Paling murah paling mahal. Paling murah? Paling murah 200 ribuan lah. Paling mahal? Paling mahal sampai jutaan lah, 1 juta 2 juta ada. Oh 1 juta 2 juta ganti ban motor? Iya ada. Woi ban moge itu mahal, 2 juta sampai 3 juta malah. Oh berarti kalau nambah 30.000 itu kemungkinan besar nambah steam. Nambah steam tuh. Itu udah biasa. 230.000, Iya. 1 juta 30.000. Iya, itu steam tuh. Ya, pasti ada 30 ribu itu pasti steam. Oh itu angkanya ganjil Tapi lah. kalau gua nanti bikin gini ya kan ada minimal transaksi lah. Oke. Ini planning sih, planning. Ya kalau minimal transaksi sekian free sistem. Tapi rata-rata orang kalau transaksi itu di lu berapa banyak? Sehari. All semua cabang. Ya rata-rata lah. Satu cabang bisa 20 sampai 50. Taruhlah 30 ya. 30 kali 100. 300 transaksi. 30 kali 3.000 transaksi bisa sih sehari. Gila. Berapa ban yang lu ganti tuh setiap bulan? Sebulan tuh kemarin gua baru cek datanya 50 sampai 60 ribuan. 60.000 ban lu ganti setiap bulan. Berarti lu bisa buat pabrik ban dong? Iya, itu kan planning. Oh berarti lu bakal buat pabrik ban juga ke depannya? Insya Allah. Makanya banyak bisnis turunannya Dewa Motor. Oh. Bisa ya gue bikin. Berarti kalau orang mau invest dari sekarang harusnya ini momen yang tepat dong ke Dewa Motor ya. Iya. Di holdingnya ya. Iya. Bismillah lah. Bisa buat Pak. Karena 50.000, 60.000 itu banyak banget loh. Banyak banget.
Apalagi cabangnya Dewa Motor itu bakal 2 kali lipat di tahun ini ya. Iya. 270 cabang gitu. Berarti estimasi gue 120.000 ban. Bisa aja. Makanya bukan banyak, gue harus fokus sih. Lu harus fokus. Fokus, makanya gue kerja keras setiap hari. Nemenin lu juga. Ya, gue tahu Wiki banget lah dia dari Bekasi Jakarta. Jakarta mending Tangerang. Oh iya Tangerang. Bekasi Serpong. Ya. Lu perjalanan ke BSD-nya kalau kita meeting berapa lama tuh? 2 2 jam. Perginya tuh ya. Pergi 2 jam. Pulang pergi, makanya istri lu suka nelfon sampai malam-malam tuh kan. Nyariin. Iya. Sayang kan. Kemarin kan lu sempat buat nih Ya. yang masalah promo ya atau apa nih campaign ya? Campaign. Dewa Motor Indonesia hadirkan ganti oli dan servis gratis terbatas. Ini berapa banyak yang lu ganti gitu? 10.100 kita kasih free gratis. 10.100. 10.100 motor kita kasih free servis sama oli-olinya di seluruh Indonesia. 10.000. 10.100. Ganti oli berapa duit harganya? 60.000 mungkin ya? Servis dan ganti oli di kita 89.000. Anggapnya 100.000 lah ya. 100.000 ya kali 60.000 lah. Ini efeknya bagus banget. Wah, bagus banget sih. Bagus banget, langsung berasa sih. Boleh tahu gak sih apa namanya? Berapa banyak sih expand yang lu keluarin untuk budget marketing sih? Kadang-kadang kan banyak nih pengusaha yang bingung. Berapa sih spend dana marketing yang gua harus keluarin? Nah, uniknya Dewa Motor itu bisnis yang nggak perlu banyak-banyak campaign. Karena bos kebutuhan. Kita nggak perlu campaign, orang datang kok. Di sini. Memang nggak perlu banyak-banyak iklan campaign. Ya campaign sekali aja. Oh sekali aja. Ya, makanya pas kita bikin campaign ini buat exposure, buat awareness, ya bagus banget. Oh jadi budget marketing lu sebenarnya simple aja, kecil aja lah, nggak terlalu besar. Ini juga pun kolaborasi kita sama Federal. Oh olinya gratis Gratis. dari Federal. Iya. Apa karena ada sosok Arif Muhammad nih? Enggak, karena Dewa Motor belanjanya banyak juga di Federal. Oh makanya 10.000-nya dikasih gratis. Iya, dia support. Ayo kita bikin kolaborasi yuk. Ini sama-sama menguntungkan, Federal juga secara branding untung, kita juga untung gitu. Oh berarti sebenarnya kalau mau marketing kayak bagi-bagi 10.000 sebenarnya bisa gratis juga, tergantung negosiasinya sama si brand. Iya, itu skill makanya. S dan M. SHM. SHM. Oh iya, skill SHM benar-benar. SHM. SMH kan nggak enak. Iya ya, SHM. SHM. Oke. Skill hoki mental, bro. Kita buat itu apa? Quote SHM, bro. Coba ngomong sekali lagi dong. Bisnis harus punya SHM, bro. Iya. Skill hoki mental. Kalau mau menyerah, Jangan sob, jangan kalah, jangan mundur sob. Kalah kalau mundur. Ya, coba lagi. Pasti berhasil. dari Wigi pribadi, Ongo pribadi. Onggo. Oh Ongo. Emang nggak mau diganti pak? Hah? Kayak Jangan lah, udah bawa di bapak gue itu. kayak milihin dia motor. Jangan lah. Oh jangan. Ongo agak susah soalnya. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke kalau gitu, terima kasih Pak Wigi Sama-sama. sudah datang. Bapak Richard. Sesi yang terakhir. Coba dong tell the truth, advice buat pengusaha atau orang-orang yang pengen jadi pengusaha versinya Wigi Ongo pribadi. Pertama, punya niat baik. Jangan nyerah, belajar terus sampai lu dapetin hasil yang terbaik. Harus lu punya niat baik sih buat keluarga. Lu harus niat dulu. Target lu buat siapa itu. Karena kalau udah ada niat baik, hasil pasti baik. Niat baik, hasilnya baik. Wigi Ongo pribadi. Thank you Sob. Terima kasih.